Dewa Perang Terbaik, episode 740. Aku akan membunuh semuanya, karena yang Victor katakan tidak ada dasarnya. Lagi pula, Joseph menghasilkan kerja yang nyata. Indonesia dan pasukan pertahanan naga mempercayainya. Victor mengatakan hal tentang Joseph seolah-olah sedang memancing perselisihan. Victor melihat semua orang dan berkata, "Oke, aku sudah memperingatkan kalian. Jika kalian terus berlatih, kalian akan mati atau cacat." Victor, kamu benar-benar tidak tahu diri. Kamu cari mati, kata Markus dengan marah. Victor tidak mempedulikan orang-orang itu lagi dan bergegas untuk pergi. Joseph dan Master Taijutsu melihat Victor pergi. Keduanya saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Tampaknya Victor benar-benar mengetahui sesuatu. Jadi cara terbaik adalah menyingkirkannya. Victor akan berhenti berbicara setelah ia mati. Pada saat itu, Harvey terus menatap mereka berdua. Meskipun ia adalah salah satu dari 3 instruktur dalam pelatihan sebelumnya, tapi ia tidak banyak terlibat. Semuanya direncanakan oleh Joseph dan Master Taijutsu. Ia tidak diizinkan untuk berpartisipasi sama sekali. Pasti ada yang tidak beres. Harvey memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Victor kembali, ia menyemangati Graham dan yang lainnya. Batch kedua program Naga Bonar lebih kuat dari kalian. Perjalanan kalian masih jauh, tapi kenyataannya, Markus dan yang lainnya tidak dapat dibandingkan dengan Graham dan yang lainnya. Keduanya tidak berada di level yang sama. Meskipun Markus dan yang lainnya mengonsumsi obat khusus, mereka masih tidak dapat mengimbangi Graham dan yang lainnya. Tapi Victor dengan sengaja mengatakan sesuatu yang sebaliknya, supaya Graham dan yang lainnya lebih semangat untuk terus bekerja keras. Mereka harus bekerja keras dan kemudian mengejutkan seluruh dunia. Victor melihat sekelompok anak muda yang mengepalkan tangannya. Matanya penuh dengan harapan. Setelah Joseph dan yang lainnya kembali ke markas, mereka terus berlatih. Harvey mulai memperhatikan keduanya. Joseph dan Master Taijutsu tidak mengetahuinya sama sekali. Victor telah menyadarinya sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Master Taijutsu tampak bingung. Kenapa kita tidak berhenti sekarang saja? Aku tidak tega melihat anak-anak itu cacat. Lagi pula kamu adalah orang Indonesia. Apakah kamu tega melihat saudara senegaramu mati? Tapi Joseph tersenyum menghina dan berkata, "Sebenarnya hatiku masih milik negara Elang. Sekarang aku menjadi warga negara Indonesia karena mereka memberi keuntungan yang lumayan. Aku sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Program Naga Bonar masih seperti yang dulu. Jumlah obat harus dikurangi sedikit. Kalau tidak maka akan mudah diketahui oleh mereka," kata Joseph. "Aku takut Victor memperburuk keadaan ini. Kita cari orang untuk membunuhnya." Joseph dipenuhi dengan niat membunuh. "Oke. Serahkan semuanya padaku. Victor tidak akan bisa hidup lagi besok." Keduanya tidak menyangka bahwa percakapan mereka didengar oleh Harvey di luar. Benar saja ada yang tidak beres. Ekspresi marah melintas di wajah Harvey. Demi kepentingannya sendiri, mereka berdua melukai semua muridnya. Tidak hanya itu, mereka juga ingin membunuh Victor. Ia harus menghentikannya. Harvey yang mengetahui kebenaran itu tidak melakukan apa-apa. Ia takut keduanya akan curiga.
Setelah ia mengumpulkan semua bukti, ia akan mengungkapkan kejahatan kedua orang itu. Yang harus ia lakukan sekarang adalah ia harus memberitahu Victor terlebih dahulu. Ketika ia tiba di tempat Victor, ia memberitahu Victor bahwa Joseph dan Master Taijutsu akan membunuhnya. Tapi Victor tampak tenang. Ia tersenyum dan berkata, "Aku tahu. Mereka pasti akan datang untuk membunuhku. Kalau begitu kenapa kamu tertawa?" Harvey tampak bingung. "Silakan. Aku akan membunuh semuanya." Ekspresi Victor yang acuh tak acuh membuat Harvey tercengang. Dulu seluruh dunia menargetkannya. Ia bisa saja tidak terlalu peduli. Tapi sekarang ia adalah orang biasa. Apakah masih bisa bersikap seperti itu? Apakah ia bercanda dengan hidupnya sendiri? Apakah ada yang lainnya? Kalau tidak silakan pergi dari sini, kata Victor. Kalau begitu berhati-hatilah. Lebih baik bersembunyi. Mereka tidak akan melepaskanmu. Harvey menatap Victor dalam-dalam. Kamu juga hati-hati. Jika mereka tahu, mereka juga akan membunuhmu. Victor memperingatkan. Jangan khawatir. Tidak akan. Aku adalah instruktur pasukan pertahanan naga. Mereka tidak akan berani membunuhku. Harvey tidak terlalu memedulikan masalah ini. Ia bahkan merasa bahwa Victor berpikir terlalu jauh. Tidak peduli dengan hidup dan matinya, tapi peduli dengan orang lain. Tapi ia tetap berdoa agar Victor bisa mengatasi kesulitan ini. Setelah Harvey kembali ke markas, ia menemukan bahwa Joseph dan Master Taijutsu sedang menggunakan obat tersebut secara diam-diam. Ia diam-diam merekam untuk dijadikan bukti. Di sisi lain, beberapa master lain yang disuruh oleh Master Taijutsu telah tiba. 8 orang menyelinap ke Tuban untuk membunuh Victor. Segera, kedua belah pihak bertemu. Kalian maju dulu. Victor meminta 6 penjaga dari Raja Surgawi Su untuk mencoba. Keenam penjaga tersebut telah berlatih bersama Victor selama ini. Sekalian mengetes kemampuan mereka saat ini. Kedua belah pihak terlibat pertempuran dan berakhir seri. Ini adalah peningkatan yang drastis bagi 6 orang tersebut. 8 orang tersebut adalah master dari negara Kamboja. Keenam penjaga tersebut juga terkejut. Apakah 6 orang itu bisa menghentikan mereka? Cheryl, kamu maju. Hal yang paling mengejutkan adalah Victor menyuruh Cheryl yang maju. Melihat seorang anak kecil yang maju untuk menantang mereka, 8 master itu terkejut. Mereka merasa sangat direndahkan. Seorang anak kecil disuruh untuk menghentikan mereka. Ini benar-benar membuat mereka marah. Bunuh dia. Salah satu dari mereka sudah tidak tahan. Segera bergegas ke depan dan ingin membunuh Cheryl. Brooke. Adegan yang mengerikan adalah orang itu ditendang oleh Cheryl hingga terbang jauh. Setelah menghantam tanah dengan keras, orang tersebut tidak pernah bangun lagi. 7 orang lainnya tercengang. Maju. Maju bersama. 7 orang yang tersisa langsung menyerang bersama-sama. Brooke. 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 Titik 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 titik. Cheryl bertarung dengan 7 orang tersebut. Dalam sekejap, 7 orang itu terbang keluar. Semua orang jatuh ke tanah. Mereka memandang Cheryl dengan tatapan tidak percaya. Mereka seolah-olah akan gila. 8 master yang terkenal dari negara Kamboja yang terkenal kalah dari seorang anak kecil. Sulit dibayangkan. Keenam penjaga juga terkejut. Tidak satu pun dari 8 orang itu merupakan lawan Cheryl. Mengerikan.
Terlalu menakutkan. Umur Cheryl masih sangat muda. Keenam penjaga itu menjadi yakin untuk mengikuti Victor. Hanya dengan cara ini mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Bereskan mereka. Setelah berbicara, Victor membawa Cheryl pergi. Hari ini adalah hari pertama Victor membawa Cheryl untuk bertarung. Ternyata berhasil. Cheryl harus lebih banyak berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Ini baru permulaan. Segera, Joseph dan Master Taijutsu mengetahui berita ini. Apa? Gagal? Tidak mungkin. Aku secara khusus mencari 8 Master Top dari Kamboja. Bagaimana mungkin mereka gagal? Keduanya tampak terkejut. Ketika Harvey mengetahui hal ini, ia juga sangat terkejut. Bagaimana Victor bisa bertahan? Ini tidak masuk akal. Victor hanyalah orang biasa. Bingung. Sangat bingung. Bersambung. 741. Bencana yang fatal. Bukan hanya mereka yang bingung. Houston juga bingung. Para master senior masih bertanya-tanya tentang Victor sekarang. Akhirnya mereka mengusulkan sebuah rencana. Kali ini kita kirim orang bukan untuk membunuh Victor, tapi untuk menyelidiki siapa yang melindunginya. Iya, selidiki dulu. Belum telat untuk membunuh Victor setelah menyelidikinya. Oke, kalau begitu, kita ikuti rencanamu. Houston juga setuju dengan rencana itu. Jadi kali ini kirim master senior. Dengan cara ini orang-orang juga tidak akan terganggu. Dan bisa melarikan diri jika dalam keadaan bahaya. Baiklah. Posisi master senior lebih tinggi sedikit dari master tertinggi. Tapi masih belum termasuk dalam kelas yang paling tinggi. Tentu saja master senior ini sangat kuat. Lebih kuat dari Maman. Di sisi lain, di markas program Naga Bonar, Joseph juga sedang menyelidiki alasan kenapa Victor tidak mati. Pada saat itu, Markus menemui mereka. Instruktur Joseph, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Katakan saja, ada masalah apa? Keduanya melihat Markus. Aku rasa instruktur Harvey agak aneh baru-baru ini. Dan dia mengawasi kita secara diam-diam. Aku juga pernah melihatnya datang ke kediamanmu secara diam-diam. Entah apa yang dia lakukan. Apakah kamu tahu? Markus berkata dengan penasaran. Boom. Setelah mendengar itu, otak Joseph seolah-olah meledak. Tidak baik. Harvey pasti mengetahui sesuatu. Tidak heran perilakunya menjadi aneh akhir-akhir ini. Bahkan Joseph dan yang lainnya penasaran. Benar, pasti ia yang menyelamatkan Victor. Oke, kita sudah tahu. Masalah ini tidak boleh tersebar. Instruktur Harvey mungkin telah mengkhianati Indonesia, kata Joseph. Apa? Markus sangat terkejut. Harvey adalah instruktur yang terkenal. Bagaimana mungkin mengkhianati Indonesia? Namun, serangkaian perilaku aneh Harvey akhir-akhir ini mungkin saja sedang mencari informasi yang rahasia, membocorkan rencana pelatihan, dan lainnya. Itu sangat mungkin. Jangan besarkan masalah ini. Aku akan menghadapinya. Joseph menepuk bahu Markus. Setelah Markus pergi, niat membunuh yang haus darah melintas di mata Joseph. Harvey harus mati. Jika tidak, kita yang akan mati. Ya, dia sudah mengetahuinya. Aku rasa dia sedang mengumpulkan bukti. Kata Master Taijutsu. Kita harus bergerak cepat. Jika Harvey mengungkapkan semuanya, kita pasti akan mati. Joseph sudah tidak sabar. Harvey sedang mengumpulkan bukti.
Tapi ia tidak tahu bahwa Joseph dan yang lainnya telah mengetahuinya. Ia sedang diawasi oleh mereka. Hufet. Setelah mengumpulkan semua bukti, Harvey menghela napas lega yang panjang. Entah dari mana instruktur Victor mengetahuinya. Apa yang dia katakan ternyata benar. Aku sudah mendapatkan buktinya kali ini. Aku ingin lihat kemana mereka akan melarikan diri. Harvey hendak pergi dengan membawa bukti-buktinya. Gemuruh. Tiba-tiba gerbang tertutup satu persatu. Tidak. Mereka telah mengetahuinya. Harvey, kamu cukup berani. Kenapa kamu mencampuri urusan kami? Diikuti dengan suara itu, Joseph dan Master Taijutsu muncul. Harvey menyipitkan matanya. Kalian berdua tidak tahu malu. Demi kepentingan sendiri, kalian ingin membunuh generasi Indonesia. Sekarang aku telah mengumpulkan semua bukti. Jika kalian menyerahkan diri, aku akan mempertimbangkan untuk memaafkan kalian. Joseph tersenyum dan berkata, tapi orang mati tidak akan bisa mengungkapkannya. Jika kamu tidak mengungkapkannya, tidak akan ada yang tahu. Ya, jika kamu mati, tidak akan ada yang mengetahui rahasia kami. Master Taijutsu juga menunjukkan senyuman aneh. Kali ini, Harvey merasakan niat membunuh yang kuat dari mereka. Aku adalah anggota pasukan pertahanan naga. Apakah kalian berani membunuhku? Ekspresi wajah Harvey berubah. Apakah kamu tahu konsekuensi jika kalian membunuh anggota pasukan pertahanan naga? Harvey masih tidak percaya mereka berani membunuhnya. Bagaimana jika kamu adalah pengkhianat Indonesia? Jika kamu mati, semua orang akan bertepuk tangan bukan? Joseph tiba-tiba tertawa. Kalian. Wajah Harvey berubah drastis ketika menyadari sesuatu. Ia juga teringat akan peringatan Victor. Sekelompok orang ini benar-benar akan membunuhnya. Mundur. Harvey berteriak dan ingin kabur. Mau kabur. Sudah terlambat. Joseph dan Master Taijutsu sudah menutup semua akses jalan. Bunuh. Harvey hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Di ruangan kecil itu, pertarungan sengit pun terjadi. Tapi bagaimanapun juga, Harvey kalah dalam jumlah orang. Akhirnya ia jatuh dalam genangan darah. Sekarat. Joseph dan Master Taijutsu juga pura-pura terluka. Gemuruh. Pada saat itu, semua pintu gerbang laboratorium dibuka. Markus membawa semua orang ke sana. Tadinya aku masih meragukannya. Aku tidak menyangka bahwa instruktur Harvey benar-benar mengkhianati Indonesia. Datang ke laboratorium untuk mencuri informasi. Markus disuruh oleh Joseph dan Master Taijutsu. Jadi ia segera ke sana. Melihat pemandangan yang ada di depan mata, seolah-olah Harvey sedang mencuri informasi. Dan Joseph dan Master Taijutsu mencoba menghentikannya. Instruktur Joseph, apakah kamu baik-baik saja? Markus dan yang lainnya mengkhawatirkan Joseph dan Master Taijutsu. Untungnya kalian cepat datang. Kalau tidak dia akan melarikan diri. Joseph menyeka darah yang ada di sudut mulutnya. Joseph yang jatuh dalam genangan darah menatap orang-orang dan mulutnya terus memuntahkan darah. Ia tidak percaya dengan keadaan ini. Dia. Akhirnya, Harvey meninggal tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Markas program Naga Bonar langsung heboh. Pasukan pertahanan naga juga terkejut. Harvey mencuri informasi rahasia Indonesia, membocorkan program pelatihan, dan mengkhianati negaranya sendiri.
Ia tertangkap basah oleh kedua instruktur dan semua murid, dan dibunuh di tempat. Meskipun masalah ini masih diragukan, tapi sudah ada bukti yang konklusif. Joseph dan yang lainnya membuat bukti palsu tentang persekongkolan Harvey dengan musuh. Ia sudah meninggal, jadi sama sekali tidak bisa membela diri. Ia meninggal dengan namanya yang buruk, yaitu pengkhianat negara. Joseph dan Master Taijutsu beserta murid lainnya juga menerima penghargaan. Selanjutnya, kita singkirkan Victor lalu duduk santai. Joseph dan Master Taijutsu tersenyum haus darah. Ketika mereka sedang berencana untuk membunuh Victor, Victor juga telah menerima berita tentang kematian Harvey. Ia mengira Harvey bisa melewati masalah ini. Keterlaluan, bukan hanya membunuh rekanku, tetapi juga mencemarkan nama baiknya. Victor sangat marah. Ia harus mencari keadilan untuk Harvey. Waktu itu Harvey datang untuk memperingatkan Victor. Victor masih mengingat kebaikannya. Aku tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Tetapi kalian memaksaku. Victor sangat marah. Aku sendiri yang akan ke markas untuk menuntut keadilan. Victor segera pergi ke markas program Naga Bonar. Kedatangannya mengejutkan semua orang. Untuk apa kamu ke sini? Semua murid menatapnya. Victor berteriak di markas. Kalian yang membunuh Harvey. Cepat keluar. Suara itu seperti suara gemuruh guntur. Terdengar di seluruh markas. Semua orang yang ada di dalam terkejut dan bergegas keluar. Bersambung 742. Menggunakan cara sendiri. Setelah melihat Victor, semua orang marah dan berkata, "Victor, untuk apa kamu ke sini? Aku akan menemukan orang yang membunuh Harvey," kata Victor dengan dingin. "Sepertinya kamu datang ke tempat yang salah. Kamu ingin menemukan pembunuhnya. Ini adalah markas pelatihan. Tidak ada pembunuh yang kamu cari. Cepat pergi. Berhenti berbuat onar." Orang yang bertanggung jawab atas pasukan pertahanan naga memandang Victor dengan tidak puas. Biaskah ia berhenti? Setelah turun dari posisi yang tinggi, Victor hampir setiap hari membuat masalah. Kali ini ia datang ke markas latihan untuk membuat masalah lagi. "Aku mencari pembunuh yang membunuh Harvey," Victor berkata dengan marah. "Lancang. Harvey terbukti berkhianat dan mencuri rahasia Indonesia. Dia melakukan kejahatan dan pantas dihukum mati. Kenapa dibilang pembunuh?" Orang yang bertanggung jawab atas pasukan pertahanan naga melototi Victor dengan marah. Ia menjadi semakin keterlaluan. "Itu benar. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa Harvey berkhianat. Dan buktinya sudah kuat. Dia pantas untuk dibunuh. Indonesia tidak akan memaafkan orang seperti itu." "Victor, apakah kamu sengaja datang untuk mencari masalah?" kata Markus dan yang lainnya. "Ya benar. Harvey melakukan kesalahan besar. Kami sudah mengetahui dari awal bahwa dia telah mengkhianati Indonesia dan mencuri rahasia negara untuk diperjualbelikan. Kami sudah mengumpulkan cukup bukti. Kamu tidak bisa membela Harvey. Atau jangan-jangan kamu bersekutu dengannya?" Joseph juga sengaja melibatkan Victor. Joseph dan Master Taijutsu saling memandang. Mereka awalnya sudah menargetkan Victor. Tanpa diduga, ia datang menyerahkan dirinya. Sekutu. Semua orang memandang Victor. Sungguh memalukan. Kalian berdua adalah orang yang membunuh Harvey. Victor menatap keduanya. "Sudah benar.
Apa yang dilakukan instruktur Joseph dan yang lainnya sudah benar. Pasukan pertahanan naga mendukung kalian. Indonesia mendukung kalian. Kalian sama sekali tidak bersalah. Sudah benar jika kalian membunuhnya. Dihadapkan dengan bukti yang mutlak. Pasukan pertahanan naga lebih memilih percaya kepada Joseph dan Master Taijutsu. Victor melihat ke langit tanpa daya dan mencibir. Apakah kalian sudah bodoh? Bagaimana mungkin Harvey mengkhianati Indonesia? Kedua orang itu yang melakukan kejahatan. Harvey sudah menemukan bukti bahwa keduanya melakukan kejahatan. Tetapi dibunuh oleh mereka. Victor, semua bukti sudah jelas. Apa yang akan kamu katakan lagi? Orang yang bertanggung jawab atas markas itu memberi bukti kepada Victor. Victor membaca halaman demi halaman. Senyuman di mulutnya semakin terlihat. Mengenai bukti pengkhianatan Harvey. Mereka menyusunnya dengan sempurna. Sama sekali tidak ada kejanggalan. Sedangkan bukti yang telah dikumpulkan oleh Harvey sudah mereka hancurkan. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk memberi Harvey keadilan. Sama sekali tidak ada. Berdasarkan bukti yang ada, Harvey adalah pengkhianat sedangkan Joseph dan Master Taijutsu adalah pahlawan yang hebat. Setelah membaca buktinya, Victor tersenyum. Bagaimana Victor? Apa yang akan kamu katakan sekarang? Apakah kamu masih ingin mencari pembunuhnya? Semua orang bertanya balik. Jika berbicara hukum, aku tidak bisa meminta keadilan untuk Harvey. Mendengar ini semua orang tertawa. Terutama Joseph dan Master Taijutsu merasa bangga. Tentu saja Victor tahu bahwa merekalah pembunuhnya. Tapi ia tidak berdaya. Tapi aku akan menggunakan caraku sendiri untuk mencari keadilan bagi Harvey. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Apa yang akan Victor lakukan? Kamu, bagaimana kamu mendapatkan keadilan? Joseph menatapnya dengan heran. Aku akan membunuh kalian. Victor menatap kedua pria itu dengan tatapan membunuh. Tatapan yang sangat mengerikan. Seolah-olah Victor baru datang dari neraka. Beberapa kalimat yang sederhana, tetapi memicu lautan badai. Semua orang terkejut. Berdasarkan hukum di Indonesia, Harvey telah melakukan kesalahan yang besar. Joseph dan Master Taijutsu membunuh Harvey adalah sebuah jasa. Tidak bersifat kriminal. Buktinya juga sudah lengkap. Tidak ada yang bisa menyanggahnya. Walaupun Victor tahu bahwa ini semua adalah konspirasi. Merekalah yang membunuh Harvey dan mencemarkan nama baiknya. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sesuai hukum dan aturan yang berlaku, Harvey lah yang bersalah. Sama sekali tidak bisa membela Harvey. Tidak berdaya, dirugikan. Seperti ada sesuatu fakta yang harus diungkapkan tapi tidak bisa. Perasaan ini membuat orang merasa putus asa. Hanya bisa meratapi ketidakadilan dunia. Hanya bisa melihat pembunuh tertawa. Roh Harvey pasti sedang menangis. Titik 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 titik. Tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang mereka lakukan sangat mulus. Tidak ada cara untuk menyanggah mereka. Banyak anggota pasukan pertahanan naga yang berteman baik dengan Harvey. Mereka juga tahu kebenarannya. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada bukti untuk melawan Joseph dan Master Taijutsu. Semua orang hanya bisa menelan semuanya mentah-mentah. Tapi Victor berbeda. Meskipun ia tidak bisa membela Harvey, tapi ia bisa membalaskan dendamnya. Yaitu membunuh orang-orang yang membunuh Harvey.
Sekarang ia akan melanggar aturan yang ada untuk membunuh Joseph dan Master Taijutsu. Ini adalah caranya sendiri. Victor, apakah kamu sudah gila? Kamu ingin membunuh orang? Semua orang terkejut dan menatap Victor dengan tidak percaya. Ya, aku akan membunuh untuk membalaskan dendam. Inilah caraku. Tatapan mata Victor sangat tajam. Dan ia telah menargetkan Joseph dan Master Taijutsu. Apakah kamu ingin melanggar hukum di Indonesia? Apakah kamu ingin mengabaikan semua aturan? Victor, kamu terlalu lancang. Apakah kamu berani membunuh di depan kami? Bagaimana bisa kamu melakukan kesalahan di depan Indonesia? Ulanglah. Anggap saja hal ini tidak pernah terjadi. Semua orang yang bertanggung jawab atas markas itu marah. Berani. Kenapa aku tidak berani? Aku justru ingin membunuh kedua orang itu dan melanggar aturan Indonesia di depan kalian dan dunia. Ekspresi Victor tegas. Sepertinya ia sangat serius. Victor, jangan main-main. Kendalikan emosimu. Kamu, orang yang bertanggung jawab atas markas itu sudah cemas. Pada saat itu, Markus tertawa dan berkata, dia mau membunuh. Konyol. Mau membunuh siapa? Dia hanyalah orang biasa. Setelah mendengar kata-kata Markus, semua orang tersadar. Benar. Victor hanyalah orang biasa. Siapa yang akan ia bunuh? Apakah ia bisa membunuh Joseph dan Master Taijutsu? Memikirkan hal tersebut, semua orang mulai tertawa. Tertawa dan mengejeknya. Joseph dan Master Taijutsu saling memandang. Mereka juga tertawa. Orang biasa ingin membunuh mereka. Konyol. Ayo. Kami berdiri di sini untuk kamu bunuh. Beri pedang itu padanya, kata Joseph tertawa. Pinjamkan pedang kalian untuknya. Victor mengambil sebuah pisau pendek dari seorang murid yang ada di sebelahnya. Ia berjalan ke arah Joseph dan Master Taijutsu selangkah demi selangkah. Victor berhenti. Jika kamu melakukannya, semuanya akan berbeda. Teriak seseorang. Victor berjalan cepat ke arah mereka berdua. Pedang berkilau. Darah segar mengalir. Shoot, shoot. Bersambung.